Jadi anggaplah memang tadi dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum ya. Saya tidak ngomong gitu ya. Saya tidak ngomong gitu. Oke. Menurut saya bin Bas dhaif sanadnya. Kan misal, kan namanya tulisan misal. Enggak. Ke dalam hukum fikih bisa. Oh iya. Ad-dhaifu ahabbu ilayya minal qaul. Lazimnya orang mohon maaf bukan nolong curhat ya lidah kan masih main tak. Kalau lidah main kan berarti tukeran di asal Ustaz. Tukeran air liur Ustaz. Mohon maaf tukeran air liur. Gimana Ustaz tepat? Kalau lidahnya nolak. Dengan mubasyarah itu kan, mubasyarah bisyahwah itu bisa keluar. Kalau sudah tua, sudah bisa mengendalikan diri itu biasanya tidak segampang. Tapi kalau pasangan muda biasanya gampang keluar gitu ya. Maka intinya ya dihindarilah. Kalau kasusnya seperti tadi ya, dia mengaku sendiri kan, pasangan muda apa namanya menggebu-gebu, syahwatnya tinggi. Nah, itu lebih baik dihindari ya. Bahwa alam bisa tadi kan. Berkelanjutan tidak harus jima gitu. Iya. Ada yang tadi kan tidak harus jima, hanya mubasyarah kadang keluar itu kan pun bisa. Nah, gitu. Makanya saya temukan di dalam kitab apa ya? Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj ya, karya ini kitab madhab Syafi'i karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Soal cium-mencium sebetulnya boleh, tapi dengan catatan asal tidak menimbulkan keluarnya sperma ya, atau keinginan untuk berjima. Tadi sudah disampaikan Ustadz Parman ya, hampir sama. Makanya kalau dikhawatirkan seperti itu ya tukrahu wa tukrahu al-qiblatu fil fami wa ghairihi, bahasanya gitu. Dimakruhkan. Ya bisa nggak perlu furgal lah. Mencium itu umumnya di mana? Di sini fil fami di mulut atau yang lainnya. Kalau famu. Maka sama seperti yang di Raudhahnya Imam Nawawi juga yukrahu liman harakat syahwatahu gitu. Dalam hal ini berhati-hatilah ya untuk mengendalikan diri. Di namanya puasa itu kan memang mengendalikan diri. Jadi dialihkan kepada membaca Al-Quran, kemudian ikut kajian dan lain sebagainya, sehingga aktivitas itu akan mengganggu proses perjalanan ibadah puasa. Demikian. Nah, sedikit. Saya sepakat dengan hukum yang sudah hampir disimpulkan. Hukum asalnya suami hukum istrinya itu mubah, boleh sah saja. Nabi juga melakukan wa huwa afdhalul bashar wa atqan nas. Ya kan, wa akmalul insan, wa aqwa syahwatan, kan gitu. Hanya saja bin Bas hukum asalnya mubah ya, hanya bagi yang nggak mampu makruh, artinya nggak mampu menahan syahwat sehingga berpotensi jima. Hanya riwayat yang seorang pemuda bertanya kepada Nabi, diperbolehkan dan yang tua tidak diperbolehkan, yang tua diperbolehkan, itu menurut Syekh bin Bas sanadnya dhaif. Saya yang catatan itu aja sih, sanadnya itu dhaif. Ya, maka dikembalikan ke hukum asal yang sahih itu boleh. Hanya kalau memang takut hubungan atau takut terjerumus kepada jima atau keluar mani dan seterusnya, maka makruh hukumnya. Saya tadi mau diam setelah Ustadz Sigit mengatakan dhaif tadi, waduh, kayaknya perlu ngomong ini sedikit, menambahkan. Jangan panjang-panjang. Iya. Mungkin cuma sedikit saya. Betul. Jadi anggaplah memang tadi dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum ya. Saya tidak ngomong gitu ya. Saya tidak ngomong gitu. Oke. Menurut saya bin Bas dhaif sanadnya. Kan misal, kan namanya tulisan misal. Enggak. Ke dalam hukum fikih bisa. Oh iya. Ad-dhaifu ahabbu ilayya minal qaul. Oh iya, baik. Berarti penguat ini penguat ini. Baik. Khilaf sekarang para ulama. Baik. Hadis di Abi Dawud ya, rujukannya Ma'alimus Sunan jilid 2 halaman 31, hadis nomor 545.
Jadi suatu ketika Umar bin Khattab menyatakan hasyistu faqabbaltu wa ana shaim. Jadi tadi itu mohon maaf kalau sepaham saya nanti mohon dikoreksi asal semuanya sepaham dari pemahaman saya hasyistu itu lagi tadi terengginas-terengginasnya begitu ya. Lalu kemudian aku mencium istriku wa ana shaim dalam keadaan berpuasa. Qala lalu Umar menyampaikan faqultu ya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah hari ini sonatu al-yauma amran aziman, hari ini aku melakukan sesuatu yang sangat besar, maksudnya itu ya mungkin berbahaya atau gimana ya, yaitu qabbaltu wa ana shaim, saya mencium istriku padahal saya sedang berpuasa. Summa qala lalu kemudian Rasulullah menanggapi atau menjawab ara'aita lau madatta minal ma'i wa anta shaim, wahai Umar kamu tahu kan andai kau misalnya berkumur padahal dalam keadaan puasa. Lalu Umar mengatakan, qala qultu la ba'sa bihi. Lah, iya tidak apa-apa. Qala Rasulullah kemudian menutup diskusi ini fama. Ya wis, ya sudah. Kalau Anda sudah tahu begitu, ya berarti kan tidak apa-apa. Mungkin tafsirnya begitu ya. Qultu ini Imam Al-Khattabi pensyarah Sunan Abi Dawud itu kemudian mengomentari. Fi hadza dalam hadis ini, hadis sahih maksudnya, isbatul qiyasi wal jam'u baina syai'aini fil hukmi al-wahidi lijtima'ihima fi syibhi. Jadi hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang mengkiaskan hukum. Wa dzalika annal madmadata bil ma'i zari'atun linuzuli ilal halqi wa wusulihi ilal jawfi fayakunu bihi fasadas saumi kama annal qiblata zari'atun ilal jima'i al mufsidi li saumihi. Jadi hanya menegaskan tadi ya, kalau misalnya ada dhaif hadis mungkin kurang kuat untuk dijadikan argumentasi, boleh jadi kita mengkiaskan kepada hadis ini ya, bahwa hukum asalnya betul, hukum asalnya adalah boleh mencium itu sebagaimana hukum asal bolehnya berkumur. Nah, sebagaimana bolehnya hukum namun kalau dikhawatirkan dengan mencumbu atau mencium itu kemudian sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Parman dan Ustaz Muji. Nah, maka sebaiknya ditinggalkan sebagaimana berkumur yang khawatir kalau kemudian ada sebagian air yang masuk ke tenggorokan. Wallahu ta'ala alam. Terkait dengan persoalan bercium ketika puasa itu, ulama menjelaskan bahwa ketidakbolehan mencium itu bukan karena mencium tidak boleh, tapi hanya karena khawatir ya. Khawatir jika terjadi inzal atau terjadi keluarnya sesuatu. Nah, sesuatu itu nggak harus mani ternyata. Di kitab Tarhut Tasrib karya Zainuddin Al-Iraqi, di situ dijelaskan wa innama karihaha khasyatama ta'ulu ilaihi minal inzali wa aqallu dzalika al-madhyu. Hakikatnya para ulama memakruhkan qublah atau mencium ketika puasa itu kekhawatiran terjadi inzal, dan minimal inzalnya itu adalah keluarnya madhi gitu. Keluarnya madhi. Mencium terus keluar madhi itu khilaf di kalangan ulama. Menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah itu tidak ada masalah, artinya tidak batal, lam yakun alai syai'un. Tapi menurut Imam Malik dan Ahmad, jika mencium kemudian keluar madhi sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qudamah itu al-fitr, yaitu batal begitu. Wallahu taala alam. Ini hanya tambahan aja. Kalau maaf Ustaz, yang namanya ciuman itu kan pasti bibir ya, asumsinya. Kalau bibir itu kan mohon maaf pasti main lidah lah. Enggak, qublah itu mencium, bisa pipi, bisa kening. Enggak mesti bibir ya? Kalau enggak usah diasumsikan Mas. Ya, qublah itu Kalau qublah di sini ini al-mutabadir ilal fahmi minal qublah takbilul fami. Wa qala Nawawi fi syarhil muhadzab sawaun qabbalal fama au awil khadda au ghairuhuma. Jadi apapun, enggak harus mulut tapi bisa pipi, bisa kening, bisa apapun. nak mulut ya syahwat. Kalau mulut maksud otomatis kan lazimnya orang mohon maaf bukan nolong jorok ya, lidah kan pasti main
Kalau tidak wine kan berarti tukeran di Arsenal Ustaz. Tukeran air liur Ustaz. Mohon maaf, tukeran air liur. Gimana Ustaz tepat? Kalau lidahnya nolak. Ambil bapaknya ketelan. Nggak boleh. Gak boleh ya. Yang boleh kau menelan liurnya sendiri. Ya cukup makanya harus baik bin. Liurnya orang lain. Nggak boleh menelan lidah orang lain ya. Kok akhirnya liurnya insting. Baik. Belum saya jawab. Kira cukup ya. Jadi intinya secara hukum asal sebagaimana tadi yang disebutkan oleh para ustadz, boleh, hanya saja ketika menimbulkan syahwat maka itu nanti akan tergolong makruh atau bahkan bisa sampai haram jika sampai bisa air mani si laki-laki itu keluar. Kadang memang ya kurang lebih seperti itu anak muda yang baru menikah baru bingung. Itu Allah arah. Nah, ada tidak cukup. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.